Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Metopen Kualitatif. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semua. Saat ini kami akan membahas tentang mini riset kami yang berjudul Strategi Coping Ibu dalam Menghadapi Tekanan di Tengah Kemiskinan. Mini riset ini disusun oleh Azkia Raisya Ramadhani, Zahra Aisyah Putri, sama saya sendiri Hilman Rosyadi. Bab satu pendahuluan akan dibahas oleh teman saya, silakan. Oke, di bab 1 pendahuluan ini yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi persoalan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai sekitar 25,22 juta jiwa atau 9,03% dari total penduduk. Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, kemiskinan masih menjadi masalah struktural yang sulit diberantas sepenuhnya. Kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan psikologis. Kondisi inilah yang menjadikan kemiskinan dipahami sebagai fenomena multidimensional yang terdampak luas terhadap aspek sosial dan psikologis masyarakat. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan kerap menghadapi tekanan psikologis yang berat, keterbatasan ekonomi, ketidakpastian penghasilan, serta rendahnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar menjadi sumber stres yang berkelanjutan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah dan keluarga yang tinggal di kawasan padat dan beresiko sosial tinggi, sehingga kondisi ini dapat menimbulkan beban emosional yang berlipat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa stres akibat kemiskinan seringkali berpengaruh pada fungsi kesehatan mental anggota keluarga, khususnya ibu sebagai pengelola utama urusan domestik. Di Indonesia, perempuan khususnya pada ibu memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kehidupan rumah tangga. Namun, peran ganda sebagai pengasuh, pengatur keuangan, dan pendukung moral keluarga seringkali menempatkan ibu dalam situasi tekanan psikologis yang tidak ringan. Keterbatasan sumber daya ekonomi membuat ibu harus beradaptasi dengan berbagai cara untuk tetap mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam kondisi seperti inilah, strategi coping menjadi mekanisme penting bagi ibu untuk mengelola tekanan yang dihadapi. Menurut teori coping oleh Lazarus dan Folkman pada tahun 1984, coping merupakan upaya kognitif dan perilaku yang dilakukan individu untuk mengatasi tuntutan eksternal atau internal yang dianggap melebihi kapasitas diri. Secara teoritis, strategi coping dapat meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi stres dan mempertahankan keseimbangan psikologis. Namun, pada tataran empiris, realitas di lapangan sering menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi dan lemahnya dukungan sosial menyebabkan strategi coping ibu menjadi tidak optimal. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai seperti apa bentuk strategi coping yang sebenarnya digunakan pada ibu dalam menghadapi tekanan psikologis di tengah kemiskinan, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas strategi tersebut. Oleh karena itu, penelitian mengenai strategi coping ibu dalam menghadapi tekanan psikologis di tengah kemiskinan dipandang penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai cara ibu bertahan dan beradaptasi di tengah keterbatasan, sekaligus mengungkap dinamika psikologis yang seringkali luput dari perhatian kebijakan sosial. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan program pemberdayaan dan intervensi berbasis psikologis yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mental ibu-ibu yang hidup di lingkungan miskin. Nah, yang kedua ini itu ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya, bagaimana strategi coping yang digunakan ibu dalam menghadapi tekanan psikologis di tengah kemiskinan. Nah, jadi di penelitian ini itu kita fokusnya bukan hanya menilai benar atau salahnya, tapi kita juga memahami pengalaman ibu menghadapi tekanan psikologis di tengah kemiskinan. Ketiga itu ada tinjauan pustaka. Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan kekurangan pendapatan dan keterbatasan materi, tapi juga mencakup aspek sosial, budaya, politik, dan psikologis. Kemiskinan dapat menimbulkan berbagai persoalan serius apabila tidak ditangani secara tepat, dan dalam arti luas dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara layak. Selain berdampak pada dimensi kesejahteraan fisik, kemiskinan memiliki konsekuensi psikososial yang signifikan karena individu atau keluarga miskin sering berhadapan dengan ketidakpastian, rasa tidak aman, keterbatasan akses sumber daya, tekanan ekonomi kronis, marginalisasi sosial, serta kekhawatiran mengenai masa depan. Dalam konteks tersebut, pemahaman kemiskinan menjadi lebih komprehensif ketika dikaitkan dengan transactional model of stress, appraisal, dan coping oleh Lazarus dan Folkman.
Teori ini mengemukakan bahwa stres merupakan hasil dari hubungan antara individu dan lingkungan yang dinilai oleh individu sebagai melebihi sumber daya yang dimiliki dan mengancam kesejahteraannya. Dengan demikian, kemiskinan dapat menjadi stresor ketika tuntutan ekonomi dan sosial dinilai lebih besar daripada kemampuan individu untuk mengatasinya. Richard S. Lazarus menjelaskan bahwa individu melakukan primary appraisal untuk menentukan apakah suatu kondisi bersifat positif, menantang, netral, atau mengancam. Dalam situasi kemiskinan, tekanan ekonomi dapat dipersepsikan sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan hidup. Selanjutnya, individu melakukan secondary appraisal untuk menilai apakah ia memiliki sumber daya internal dan eksternal yang memadai, seperti dukungan sosial, keterampilan, atau kemampuan finansial. Ketika individu menilai bahwa sumber daya yang dimiliki tidak cukup, tingkat stres akan meningkat. Hal ini menjelaskan mengapa dua rumah tangga dengan tingkat kemiskinan yang sama dapat mengalami intensitas stres yang berbeda karena persepsi dan kapasitas adaptasi yang dimiliki tidak selalu setara. Teori coping dalam model Lazarus dan Folkman juga relevan dalam memahami bagaimana keluarga miskin berupaya bertahan dalam tekanan hidup. Problem fokus coping tampak melalui berbagai strategi untuk mengatasi penyebab stres secara langsung seperti mencari pemasukan tambahan, mengikuti latihan keterampilan, memulai usaha mikro, atau mengakses bantuan pemerintah. Sementara, emotion focus coping tampak melalui upaya meredakan emosi negatif seperti meningkatkan religiositas, mencari dukungan emosional, menerima keadaan, dan melakukan aktivitas yang membantu mengurangi kecemasan. Pemilihan strategi coping bersifat dinamis dan berubah sesuai dengan penilaian individu terhadap situasi dan ketersediaan sumber daya. Integrasi antara literatur kemiskinan dan teori stress coping menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat hanya menitikberatkan pada peningkatan pendapatan atau aspek struktural, tapi juga pada penguatan kapasitas psikologis, sosial, dan emosional individu. Semakin besar sumber daya individual maupun sosial yang dimiliki, semakin adaptif strategi coping yang digunakan serta semakin kecil kemungkinan munculnya stres kronis. Dengan demikian, kemiskinan bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan kesejahteraan psikososial yang membutuhkan upaya penanganan multidimensi. Pada bab 2, ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Zahra. Baik, bab 2 yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah sampling. Itu penelitian ini menggunakan teknik sampling opportunistic, yaitu salah satu bentuk non-probability sampling di mana peneliti memilih responden yang dianggap paling sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan pertimbangan situasi dan peluang penelitian di lapangan. Teknik ini dipilih karena karakteristik responden yang dibutuhkan sangat spesifik dan tidak dapat ditentukan secara acak. Pada non-probability sampling, tidak semua elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel, dan pemilihan responden dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai relevansi penelitian. Menurut Palingkas et al. 2015, opportunistic sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memanfaatkan akses, peluang, atau kesempatan yang muncul selama proses penelitian untuk memperoleh partisipan yang tepat sesuai kriteria penelitian. Sampel dipilih bukan untuk mempresentasikan populasi secara statistik, tetapi karena kecocokan karakteristik responden dengan kebutuhan penelitian serta potensi kontribusinya terhadap pemahaman fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengunjungi kawasan pinggiran Kali Code sebagai lokasi yang berpotensi kuat untuk ditemukannya responden yang relevan, yaitu ibu yang hidup dalam kondisi kemiskinan dan memiliki pengalaman dalam mengelola tekanan ekonomi rumah tangga. Peneliti menelusuri lokasi secara langsung dan menemukan calon responden sendiri melalui observasi lapangan tanpa menerima informasi atau arahan dari pihak lain. Apabila peneliti menemukan calon responden yang memenuhi kriteria penelitian, peneliti kemudian mengajukan permintaan partisipasi secara langsung. Dengan demikian, pemilihan responden dilakukan berdasarkan kecocokan karakteristik, kesediaan untuk berpartisipasi, serta kesepakatan bertemu di lapangan. Pada penelitian ini, peneliti mengunjungi lokasi yang memiliki kecenderungan kuat untuk ditemukannya responden yang relevan, yaitu ibu yang hidup dalam kondisi kemiskinan dan memiliki pengalaman dalam mengelola tekanan ekonomi rumah tangga. Ketika peneliti menemukan channel responden yang sesuai melalui observasi lapangan atau informasi dari masyarakat sekitar, peneliti kemudian mengajukan permintaan partisipasi secara langsung. Dengan demikian, responden dipilih berdasarkan kecocokan karakteristik, kemauan partisipasi, dan kesempatan bertemu di lapangan.
B. Metode pengambilan data. Metode pengambilan data yang dilakukan pada penelitian kami ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul dan sumber data. Travaika et al. 2022. Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi di mana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya juga direkam dalam bentuk yang terstandarisasi dalam Hakim 2013. Peneliti memilih menggunakan teknik wawancara terstruktur agar peneliti dapat menciptakan konsistensi tinggi dalam proses pengambilan data yang menjadikan validitas wawancara dengan parameter yang seragam. Oleh Devi et al. 2022. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hilman. Untuk di bab tiganya ada hasil penelitian. Nah, yang pertama itu biodata subjek penelitian. Subjeknya itu Ibu S yang berusia 40 tahun merupakan seorang ibu rumah tangga yang telah tinggal di kampung Code selama kurang lebih 20 tahun. Ia telah menikah selama 18 tahun dan memiliki satu orang anak perempuan yang saat ini duduk di kelas 2 sekolah dasar. Kesehariannya, Ibu S itu mengelola usaha kecil di rumah dengan membuka warung yang menjual berbagai jajanan kemasan untuk anak-anak. Nah, selain itu, ia juga memproduksi seperti kacang goreng yang dijual dengan cara dititipkan di beberapa angkringan di sekitar tempat tinggalnya. Nah, sebelumnya itu, Ibu S pernah bekerja di sebuah angkringan. Nah, itu sebelum tempatnya digusur. Setelah itu ia memutuskan untuk berusaha secara mandiri di rumah. Nah, suami Ibu S itu bekerja serabutan dan saat ini tengah bekerja di sebuah toko ban mobil yang berlokasi di atas area Kampung Code. Nah, Ibu S juga menjelaskan bahwa pendapatan suaminya tidak menentu karena sistem penghasilan di toko tersebut bukan berdasarkan gaji bulanan atau harian, melainkan dihitung dari setiap kali ia berhasil memasang atau mengganti ban mobil pelanggan. Jadi sistemnya persentase gitu. Nah, ini yang bagian dua itu ada analisis data. Yang pertama itu ada tabel analisis isi. Nah, ungkapan informan atau meaning unit. Makan sehari-hari itu pengeluaran besar, Mbak, kata si Ibu S. Nah, makna deskriptifnya itu, responden menyampaikan bahwa biaya untuk memenuhi makan sehari-hari merupakan pengeluaran terbesar dalam kehidupan di keluarganya. Nah, makna interpretatifnya menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang membuat pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan menjadi sumber stres dan kekhawatiran bagi si Ibu S itu sendiri. Nah, yang kedua itu enggak, paling ya bayar hutang, Mbak. Jadi si Ibu S itu di mini unitnya begitu. Terus responden mengatakan bahwa pengeluaran terbesar lainnya adalah utang untuk membayar utang gitu. Menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang berkelanjutan pada hutang yang dapat memicu stres dan rasa terbebani dalam mengelola ekonomi keluarga. Terus mini unit yang ketiga itu kerjaannya banyak banget. Iya nyuci ya, terus antar jemput anak, harus itu kan kemerengsung. Kemerengsung itu katanya tergesa-gesa kata si Ibu S itu sendiri. Eee, ini responden menggambarkan situasi kesehariannya yang penuh dengan berbagai tanggung jawab dan aktivitas seperti mencuci, menjemput anak, dan melakukan pekerjaan. Terus responden bentar Mbak, oh iya masih ada. Dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Ungkapan kemerungsung menandakan perasaan terburu-buru, tergesa-gesa, dan disibukkan oleh banyak banyak sekali tugas. Itu. Responden mengalami tekanan psikologis akibat beban peran yang berlebihan. Nah, meaning unit selanjutnya itu, ya kepikiran Mbak, enggak cuma kepikiran sesaat aja. Nah, responden menyatakan bahwa dirinya tidak terlalu terbebani memikirkan hutang secara mendalam. Ungkapan ia kepikiran menunjukkan bahwa hutang masih muncul dalam pikirannya sesekali. Namun cuma kepikiran saat aja, menegaskan bahwa pikiran tersebut agak ke bawah, Mbak.
tersebut tidak berlangsung lama dan tidak sampai menimbulkan tekanan emosional yang berat. Nah, sikap cuma kepikiran sesaat menggambarkan emosional fokus coping yang adaptif, yaitu dengan meredakan kecemasan dengan tidak berlarut terhadap pikiran negatif. Terus responden mencerminkan resiliensi emosional. Responden mampu menjaga kestabilan perasaannya meskipun menghadapi tekanan ekonomi. Selanjutnya, mini unitnya, enggak sih Mbak, paling ya cari hiburan sebentar aja. Cuma jalan-jalan ke pasar, jalan kaki yang deket-deket, terus ngobrol sama temen, berdoa, cari hiburan, ngobrol-ngobrol sama tetangga, dan beribadah. Nah, ini responden menjelaskan bahwa nah, oh ya ada tambahannya, nanti kan ayam pikirannya gitu, ya bersyukur aja ya Mbak, nah, kata responden. Responden menjelaskan bahwa ketika merasa tertekan, ia mencari hiburan sederhana dengan berjalan-jalan, berbincang dengan tetangga, serta beribadah untuk menenangkan pikiran. Eh, Responden mengelola tekanan psikologis dengan cara emosion fokus coping melalui aktivitas menenangkan diri. Terus responden juga menerapkan religius coping melalui ibadah dan rasa syukur. Mining unit selanjutnya, kadang naik kerja kan enggak mesti dapat hasil, enggak mesti. Kalau ditambah ban gitu, kadang sehari juga belum tentu ada pemasukan. Kalau ada penghasilan gitu, ya dibagi. Kalau enggak ada, yang enggak dapat gaji, katanya. Responden menggambarkan kondisi ketidakpastian ekonomi dalam keluarga akibat pekerjaan suaminya yang tidak memberikan penghasilan tetap. Nah, melalui ungkapan kadang nek kerja kan enggak mesti dapat hasil, responden menjelaskan bahwa pendapatan suaminya bersifat tidak menentu eh, dan ada kalanya mendapat uang, tetapi juga sering tidak ada pemasukan sama sekali. Nah, tekanan akibat ketidakpastian ekonomi, terus ketidakpastian ini dapat menimbulkan financial insecurity, yaitu perasaan rentan dan tidak aman terhadap kebutuhan dasar. Mending unit selanjutnya, saya nyari kerja tambahan gitu, dapat yang lain gitu, ganti pekerjaan itu pernah. Saya jualan di angkringan dulu, kata responden. Responden menunjukkan inisiatif dan peran aktif dalam membantu perekonomian keluarga saat kondisi keuangan sedang sulit. Melalui ungkapan saya, "Oh nyari kerjaan tambahan gitu, dapat yang lain gitu," responden menjelaskan bahwa ia berusaha mencari sumber agak ke bawah, Mbak. Mencari sumber penghasilan tambahan ketika pekerjaan suaminya sedang sepi atau tidak menghasilkan. Responden mengelola tekanan psikologis dengan cara problem focus coping dengan mencari pekerjaan tambahan untuk membantu perekonomian rumah tangga. Binning unit selanjutnya, kadang ya sedikit apa tuh ngomongnya agak kasar gitu. Sering cuma satu dua kali selesai. Ngobrolnya agak keras gitu. Ini kami pas wawancara itu menanyakan eh, kayak sering nggak atau pernah nggak dari masalah ekonomi ini muncul konflik seperti itu. Nah, jawaban responden seperti ini. Nah, responden menjelaskan bahwa ketika kondisi ekonomi keluarga sedang sulit, kadang muncul ketegangan kecil dalam komunikasi dengan suami. Melalui ungkapan kadang ya sedikit apa tuh ngomongnya agak kasar gitu dan ngobrolnya agak keras gitu, tampak bahwa perbedaan pendapat bisa terjadi, namun intensitasnya tidak sampai menimbulkan pertengkaran serius. Tekanan dipicu oleh kondisi suami, stres spillover yang merembes ke interaksi rumah tangga. Meskipun demikian, konflik tetap ringan dan cepat mereda. Mending unit selanjutnya, kalau ada yang dipinjemin ya minjem, kalau enggak ya usaha wes apapun wae kata mending unitnya.
Responden menunjukkan bahwa meminjam uang menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan saat keuangan terbatas, sementara frasa "kalau enggak ada ya usaha wes apapun wae" menandakan sikap pantang menyerah dan fleksibilitas responden yang bersedia melakukan pekerjaan apapun demi mencukupi kebutuhan keluarga. Terus responden mengelola tekanan psikologis dengan cara problem focus coping dengan mencari pinjaman uang untuk membantu perekonomian rumah tangga. Atau ketika tidak ada yang bisa dipinjam, maka responden akan melakukan usaha atau pekerjaan apapun. Yang kedua itu ada analisis tema. Yang pertama meaning unitnya bahagia mbah harus bahagia. Nah codingnya itu kebahagiaan dimaknai sebagai kewajiban moral bukan sekedar perasaan. Terus yang kedua itu penyangkalan emosi negatif sebagai mekanisme perlindungan diri. Regulasi yang ketiga itu regulasi emosi dengan memaksa diri tetap positif. Terus meaning unit yang kedua kerjanya banyak banget, nyuci, jemput anak, itu jadi kemerungsung. Nah, coding yang pertama itu peran ganda ibu rumah tangga memicu kelelahan fisik dan mental. Yang kedua itu beban tidak dibagi secara merata di dalam keluarga. Terus meaning unit yang ketiga itu, iya kepikiran mbak, tapi enggak sampai stres. Codingnya itu kekhawatiran finansial hadir namun ditekan agar tidak berkembang menjadi stres. Mengelola emosi dengan cara membatasi ruang untuk pikiran negatif atau emotion focus coping. Nah, yang ketiga itu normalisasi beban ekonomi sebagai hal yang wajar dalam rumah tangga. Terus meaning unit yang keempat itu doa, cari hiburan, ngobrol sama tetangga, beribadah gitu. Nanti ayam sendiri pikirannya. Nah, coding yang pertama itu coping sekaligus sebagai sumber ketenangan psikologis. Coping religius sebagai sumber ketenangan psikologis. Terus yang kedua itu kegiatan sosial ringan sebagai bentuk pelepas stres. Yang ketiga itu mekanisme coping fokus pada penenangan diri, bukan penyelesaian inti masalah. Terus meaning unit yang keempat itu nggak cerita sama orang nanti malah nambah masalah. Nah, codingnya itu yang pertama self reliance coping atau mengandalkan diri sendiri dalam menghadapi masalah. Terus yang kedua itu ketidakpercayaan terhadap dukungan sosial akibat potensi penilaian negatif. Yang ketiga itu pelindungan diri melalui penghindaran berbagi masalah dengan sosial. Meaning unit yang selanjutnya, kalau ada yang dipinjam ya minjem, kalau enggak ya usaha wes apapun wae. Kodenya itu kombinasi pinjaman dan usaha fleksibel, peran sebagai pencari nafkah tambahan saat diperlukan. Itu masuknya problem focus coping. Terus orientasi pada kerja dibanding ketergantungan pada pinjaman. Terus meaning unit selanjutnya, kadang ngomongnya agak kasar, satu dua kata selesai. Nah, codingnya itu, yang pertama konflik ekonomi berpengaruh pada dinamika komunikasi pasangan. Yang kedua, ekspresi emosi melalui kemarahan ringan namun cepat mereda. Yang ketiga itu, eh, keutuhan hubungan dipertahankan dengan menghindari eskalasi konflik. Meaning unit selanjutnya itu, ya namanya manusia ya pernah mbak nangis, tapi ya doa aja. Coding yang pertama itu, pengalaman emosional, sedih diakui namun tidak diekspresikan berlebihan. Yang kedua itu, penanganan distress melalui ibadah. Meaning unit selanjutnya, dikuat-kuatin, baik buruk dilewatin. Coding yang pertama itu menerima kesulitan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Terus yang kedua itu identitas diri terbentuk dari pengalaman bertahan melewati kesulitan. Coding meaning unit yang selanjutnya, perekonomian lebih maju bisa menyekolahkan anak sampai cita-citanya tercapai. Coding yang pertama itu tujuan bertahan hidup berfokus pada kesejahteraan anak. Yang kedua, harapan hidup diarahkan pada peningkatan ekonomi keluarga. Nah, yang terakhir itu kepuasan diri ditunda, kebahagiaan pribadi diletakkan setelah keberhasilan keluarga.
Terus mini unit selanjutnya, yang terakhir itu, bersyukur aja bisa melewati sedih, susah, senang. Dan coding yang pertama itu rasa syukur sebagai pondasi coping psikologis jangka panjang. Yang kedua itu kebahagiaan dipersepsikan sebagai kemampuan bertahan melewati masa sulit. Ini untuk daftar pustakanya. Mungkin presentasi kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.